Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Mungkin saya sudah dikenali sebelumnya pada video sebelumnya oleh Pak Piri. Nama saya Lagut Bakarudin. Saya mahasiswa program studi ilmu sejarah Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan mengabulkan sebuah permintaan seorang teman. Dia merequest untuk sejarah Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana Provinsi Sumatera Selatan dulunya, kenapa wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini segitu, dan bagaimana dinamika perkembangan Sumatera Selatan. Nah, oke, kita mulai dari awal bahwa Sumatera Selatan merupakan sebuah provinsi di Sumatera atau Indonesia pada hari ini yang beribu kota di Palembang. Nah, Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Sudah tidak asing lagi kita kenal dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan Buddha, kerajaan bahari atau kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Dan kemudian Palembang sebagai pusat ibu kota Sriwijaya tersebut. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Sriwijaya itu berada di luar Palembang, tetapi sampai hari ini bukti yang terkuat mengatakan bahwa Sriwijaya itu terletak di Palembang berdasarkan temuan-temuan prasasti, salah satunya prasasti Kudukan Bukit. Kemudian masa kesultanan Sumatera Selatan. Pada kesultanan kita kenal dengan istilah kesultanan besar di Sumatera juga, yaitu Kesultanan Palembang Darussalam namanya, yang seorang tokoh terkenalnya, seorang sultannya yaitu Sultan Mahmud Badarudin II, yang dijadikan pahlawan nasional dan sekaligus dijadikan nama bandara internasional yang ada di Sumatera Selatan. Dan Sultan Mahmud Badarudin II ini juga merupakan seorang pejuang gigih ya dalam mempertahankan Kesultanan Palembang dari pengaruh kekuasaan asing Inggris dan Belanda pada saat itu. Oke, kita lanjut. Terus muncul lagi pertanyaan, Bang, bagaimanakah Sumatera Selatan pada masa Hindia Belanda? Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan dari teman, bagaimanakah keadaan Provinsi Sumatera Selatan pada masa Hindia Belanda? Oke, kita ketahui bahwa Hindia Belanda sendiri merupakan sebuah wilayah jajahan Hindia Belanda, kerajaan Belanda yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderal namanya ya, yang berpusat di Batavia atau Jakarta pada hari ini. Nah, dan setelah Kesultanan Palembang ini jatuh dan berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda, maka nama Kesultanan Palembang itu dihapus. Tidak ada lagi kesultanan, yang kemudian dinamakan dengan Keresidenan Palembang. Nah, kita ketahui bahwa pada masa Hindia Belanda itu Pulau Sumatera pada khususnya itu ada 9 keresidenan. Yang pertama ada Keresidenan Lampung, Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Jambi, Keresidenan Sumatera Barat, Keresidenan Riau, Keresidenan Tapanuli, Keresidenan Sumatera Timur, dan terakhir Keresidenan Aceh. Nah, Aceh ini salah satu daerah yang terakhir dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sama seperti Jambi juga agak lama, tahun 1904, dan Palembang 1820-an atau 1821, 22, 23, dan 24, dan 1825 itu baru berdirilah yang namanya Keresidenan Palembang. Nah, Keresidenan Palembang ini terdiri dari beberapa ondel-abdeling, terdiri beberapa marga, distrik. Nah, dan setiap wilayah administrasi itu dipimpin oleh pemerintahan masing-masing, seperti ada seorang Demang, ada seorang Pesira, ada seorang Pontelur, dan lain sebagainya. Masa di Indonesia itu bagaimana Sumatera Selatan? Ada jadi yang bertanya seperti itu. Nah, setelah runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda melalui perjanjian Kalijati Subang 8 Maret 1942, maka secara otomatis seluruh wilayah Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke itu resmi di bawah oleh pemerintah. Nah, sekarang ada muncul pertanyaan, bagaimanakah Provinsi Sumatera Selatan pada masa Jepang? Nah, ini muncul lagi pertanyaan.
Nah, Provinsi Sumatera Selatan pada masa Jepang itu tidak dinamakan Kresidenan Palembang lagi. Nah, setelah Jepang resmi menduduki wilayah Indonesia dan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, 8 Maret 1942, maka seluruh wilayah Hindia Belanda itu berada di wilayah kekuasaan militer Jepang. Nah, ya pada saat itu Jepang membagi tiga wilayah militernya. Yang wilayah yang pertama yang berpusat di Bukit Tinggi, yang kedua yang di Jakarta, dan yang ketiga di Ujung Pandang atau Makassar pada saat ini. Nah, kemudian bagaimanakah Sumatera Selatan? Sumatera Selatan tidak lagi kresidenan, dinamakan Su Palembang atau wilayah setingkat provinsi pada saat ini. Dan kemudian onder Abdeling atau wilayah kabupaten-kabupaten pada masa itu diganti nama dengan GUN, seperti ada GUN Musikhamirawas dan lain-lain yang ada di Sumatera Selatan pada saat itu. Nah, bagaimanakah setelah Indonesia merdeka? Muncul lagi pertanyaan seperti itu. Nah, bagaimanakah Sumatera Selatan atau Provinsi Sumatera Selatan setelah Indonesia merdeka? Nah, kita ketahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka itu terjadi rapat PPKI. Rapat PPKI ini membentuk 8 provinsi di Indonesia pada saat itu. Salah satunya itu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil yang meliputi Nusa Tenggara dan Bali, Kalimantan, Borneo, Kalimantan atau Borneo, kemudian Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Nah, Provinsi Sumatera yang gubernur pertamanya Tengku Muhammad Hasan itu membawahi 9 kresidenan. Yang presiden yang disebutkan pada masa Hindia Belanda dari Aceh sampai ke Lampung itu termasuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang beribu kota di Medan, Pak, pada saat itu. Kemudian setelah 1 tahun Indonesia merdeka tahun 1946 itu terjadi lagi pemecahan 3 provinsi di Sumatera melalui rapat istimewa di Bukit Tinggi, yang mana rapat tersebut menghasilkan 3 provinsi. Yang pertama Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan, Provinsi Sumatera Tengah yang beribu kota di Bukit Tinggi, dan Sumatera Selatan yang beribu kota di Palembang. Nah, bagaimanakah kondisi Sumatera Selatan pada hari itu? Nah, dalam 3 provinsi tersebut, dan salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan, itu membawahi 3 kresidenan. 3 kresidenan yaitu Kresidenan Palembang yang wilayah Sumatera Selatan pada hari ini, kemudian Kresidenan Bengkulu, dan Kresidenan Lampung. Dan Bangka Belitung masuk ke wilayah Kresidenan Palembang. Dan kemudian sejarah juga mencatat bahwa Sumatera Selatan pernah berdiri negara federasi buatan Belanda untuk memecah belah Indonesia pada masa revolusi. Kita ketahui bahwa setelah Indonesia merdeka tidak langsung secara otomatis diakui berdasarkan dunia internasional. Namun sudah diproklamasikan 17 Agustus 50, tetapi perlu perjuangan untuk mengantarkan Indonesia dan diakui oleh dunia internasional pada hari itu. Nah, dan taktik Belanda ini yaitu membentuk negara boneka. Nah, salah satu negara boneka itu yaitu negara Sumatera Selatan. Negara Sumatera Selatan adalah negara yang dibentuk oleh Belanda yang merupakan Provinsi Sumatera Selatan pada hari itu. Nah, kemudian negara Sumatera Selatan ini bubar tahun 1950, dan pada tahun 1950 itu kembalinya Provinsi Sumatera Selatan di bawah pemerintahan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi Bengkulu, Sumatera Selatan pada hari ini. Kemudian Lampung, pada dekade akhir Provinsi Lampung menyatakan untuk berpisah dari Provinsi Sumatera Selatan, terjadi pada tahun 1962. Nah, kemudian dalam kelan beberapa tahun Provinsi Bengkulu pada tahun 1968 menyatakan lepas dari Provinsi Sumatera Selatan, dan kemudian tahun 2000 Bangka Belitung menyatakan pisah dari Sumatera Selatan. Nah, dan sampai saat ini
Bagaimanakah keadaan Sumatera Selatan? Pada saat ini wilayah Sumatera Selatan adalah wilayah bekas Keresidenan Palembang pada hari itu, yang terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota. Salah satunya adalah ada Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komoring Ulu, Ogan Komoring Ilir, Ogan Komoring Ulu Timur, Ogan Komoring Ulu Selatan. Nah,